Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kesuksesan yang kita raih, keberuntungan yang kita dapatkan, sejatinya murni adalah karunia Allah kepada kita. Jangan sampai kita seperti Qarun. Ya, kacang lupa sama kulit. Bagaimana tatkala Allah memberikan harta yang berlimpah kepadanya, lalu dia diperintahkan untuk berbuat baik dengan harta tersebut. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Ada yang karena kecerdasannya, karena usaha dan kerja kerasnya. Lah. Kita melihat banyak orang yang lebih cerdas dari kita. Syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wajah, kedua mata, hidung, bibir dan lisan, telinga kita. Kalau kita tidak pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah. Tapi syukur itu keyakinan yang mendalam di dalam hati bahwa nikmat ini dari Allah. Lalu lisan kita memuji dan memuja sang pemberi nikmat. Yang ketiga, nikmat itu kita gunakan untuk segala sesuatu yang diridhai oleh pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku itu pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi dengan Qarun? Yang ada sampai hari ini, kalau ada harta tersimpan yang ditemukan oleh orang, mereka mengatakan harta karun. Kemana Qarun dengan hartanya? Allah mengatakan, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia bersama rumahnya, bersama semua harta. Hilang jemaah. Nggak ada cerita, oh ini rumahnya Qarun. Nggak ada. Tinggal cerita Qarun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ya, ini kajian khusus buat remaja. Khusus buat anak-anak muda. Mungkin lusa kita masuk Ramadan. Bicara anak muda. Anak muda tuh yang diinginkan yang asyik-asyik. Yang menyenangkan. Ramadan ini asyik. Buat siapa? Buat orang-orang yang tahu dengan keasyikan Ramadan. Tapi sebagian kita nggak tahu. Orang yang faham dengan indahnya Ramadan ini, kita bisa melihat anak muda yang tahu ada tempat indah. Bicara Raja Ampat umpamanya. Yang kita mungkin melihat fotonya, melihat videonya. Ya Allah, bagus banget. Kira-kira kalau ditawarin, mau ke sana? Mau dong. Kenapa? Karena indah di sana. Tapi perjalanannya panjang loh, nggak masalah. Yang penting kita sampai ke tempat yang indah itu. Begitu pula dengan Ramadan ini. Dulu, orang-orang dulu, yang disebut as-salafus saleh, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan.
Tapi siapa di antara adik-adik ini yang berdoa seperti itu? 6 bulan sebelumnya sudah mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Mungkin jarang. Bahkan sebagian memandang Ramadan sebagai beban. Ramadan ini bulan yang menyusahkan, yang menyulitkan. Sejatinya anak muda itu suka tantangan. Anak muda itu dikasih energi yang lebih dari orang tua. Sehingga beda kalau ngelihat orang tua suka ke masjid, orang yang sudah di atas 40 tahun, Masya Allah, pagi sebelum subuh ke masjid, baru pulang, matahari terbit, nanti zuhur seperti itu, asar seperti itu, maghrib nggak pulang sampai isya. Untuk orang yang sepuh, wajar dia, udah tua dia. Tapi kalau ada anak muda, yang energi dan kekuatannya disalurkan kepada yang positif, itu hal yang menakjubkan. Allah pun takjub. Jadi kalau ada anak muda benar itu, Allahu Akbar. Sampai Rasul SAW ketika menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa yang mau jawab? Mana? Ja'far. Siapa yang mau jawab? Cari temannya. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari mahsyar nantinya. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Masih di mute Ja'far? Yang bisa jawab suruh raise hand. Ja'far Parashif. Nah, masih di mute kayaknya. Siapa? Ja'far sama Rashif? Type Rashif? Pemuda yang cinta dengan masjid, Ustaz. 7, bukan 1 loh. 7-7-nya. Ya 7-7-nya lah. Nah, siapa yang mau jawab? Teman-teman Rashif coba. Tuh, ada yang raise hand kayaknya. Nah, mungkin dipersilahkan, Rashid. Ada Ibnu Hanif. Nah, siapa? Bintang Akbar. Tafadhol Bintang Akbar. Di-unmute. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 7 golongan Bintang ini kenalkan dulu dirinya. Oh, no, Ustaz. Saya Mana videonya? Video saya pakai HP. Pakai HP kan bisa kelihatan videonya. Ustaz. Di disable, Ustaz, afwan. Di disable nggak bisa, on. Siap. Ya, kenalkan diri Bintang dulu. Nama saya Muhammad bin Akbar Hatta. Siap. Saya kelas 11, Ustaz. Kelas 11 sekarang, Masya Allah. Kelas Siap. 11 di sekolah boarding, Ustaz, pesantren. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Siap. Sekarang lagi di rumah atau gimana? Nah, Ustaz, masih online, masih di rumah. Online, Masya Allah. Tafadhol Bintang. Yang pertama. Nah, Ustaz, untuk 7 golongan yang pertama itu ada seorang imam yang adil, Ustaz. Imam yang adil. Nah, Ustaz, imam yang adil. Terus pemuda dalam keadaan beribadah kepada Allah, Ustaz. Pemuda yang tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah SWT. Ya, yang ketiga. Nah, Ustaz, habis itu orang yang saling mencintai karena Allah, Ustaz. Mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Siap. Yang keempat. Yang keempat, seorang pemuda yang cinta dengan masjid, Ustaz. Seorang laki-laki. Laki-laki umum yang hatinya bergantung di masjid.
Siap. Yang kelima. Terus seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan atau kecantikan, tetapi laki-laki itu takut kepada Allah, Zat. Dia menolak. Menolak, Zat. Kira-kira Bintang kalau ditawarin gitu nolak nggak? Insya Allah, Zat. Insya Allah. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua nolak. Siap. Kemudian. Lalu orang yang suka bersedekah, Zat. Bukan suka bersedekah. Bersedekah tapi menyembunyikannya. Iya, sodako orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, yang tangan kirinya tidak tahu. Siap. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh, seorang hamba yang selalu mengingat kepada Allah, Zat. Seorang yang mengingat Allah sendirian, lalu dia meneteskan air mata. Iya, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Nanti minta sama Ja'far hadiahnya. Mana Ja'far? Atau Rashif? Rashif? Nah, Ustaz. Dicatat. Catat siapa aja yang dapat hadiah. Siap? Hadiahnya dari siapa nanti? Insya Allah, Ustaz, dari si Sesa, Ustaz. Siap. Masa dikasih kerudung nanti, Bintang? Baik, barakallahu fikum jamaah. Naam. Wa iyyakum, barakallahu fikum akbar. Baik. Tuh, dari 7 golongan itu, Nabi SAW sebutkan wasyabun. Anak muda. Anak muda dengan kondisi syahwat, nafsu yang membara yang di dirinya, itu mungkin dapat membakar negeri ini. Mungkin kita mendengar ungkapan Bung Karno yang mengatakan, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kukuncangkan dunia. Bagaimana kalau sekarang energi yang dimiliki pemuda ini diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di depan kita ada bulan Ramadan. Bulan bagaimana kita mengontrol nafsu kita. Bagaimana energi itu diarahkan kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga benar-benar asyik buat anak muda. Ramadan itu sebenarnya Allah seperti orang yang sedang berburu harta karun. Harta yang tersembunyi. Anak muda itu kalau dilepas ke gunung dikatakan, engkau cari di gunung ini, ada tempat-tempat disembunyikan harta. Lalu dikasih petanya. Dikatakan perjuanganmu hanya 1 bulan di situ. Kira-kira dia akan melakukan itu? Dia akan sungguh-sungguh melakukan itu. Kenapa? Anak muda. Tapi kalau orang tua, kadang-kadang sudah capek, udah lemah. Energinya udah, Senin Kemis, kadang-kadang sholat udah gak bisa berdiri. Ya. Subhanallah jemaah. Ahibati fillah, Nabi Ibrahim. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika dia menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, yang mungkin sebagian dibuat oleh bapaknya sendiri. Itu beliau ketika itu masih muda. Bukan orang tua. Baik, Allah berfirman di surat Az-Zumar. Di ayat 51 sampai 70. Siapa yang mau baca, dibaca ayatnya satu-satu sama artinya. Satu ayat dibaca, kemudian artinya langsung. Nah, tafadhol. Ayat 51, Az-Zumar. Ayat 51. Naam. Az-Zumar. Al-Anbiya, Mustafa. Al-Anbiya ayat 51. Naam. Tafadhol. Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Siapa yang mau baca? Tafadhal. Rashid, tafadhal. Walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahim rusydah min qalbu wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya sebelum dia, Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
Lanjut. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Qala barrubbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang yang mendapat bersaksi atas itu. Alladzi yakhshaw. Tunggu. Ayat 57. Nah. Watallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Faja'alahum judadan illa kabirul lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Qalu ma fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz dzalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Qalu sami'na fatayadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yatiqun. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Waraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Maka mereka kembali pada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri.
Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Qalu harriquhu wa suru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Qulna ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaida faja'alna humul akhsarin. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Barakallahu fikum. Itu kisah Nabi Ibrahim, kisah seorang pemuda. Bagaimana beliau berusaha untuk memperbaiki kaumnya. Melihat tatanan masyarakat yang menjadikan berhala sebagai sesembahan. Udah dikasih tahu sama Nabi Ibrahim, tapi mereka nggak mau dengar. Dihancurin tuh patung-patung. Lalu yang paling besar dibiarkan. Dikalungkan itu yang namanya kapak di dada patung yang terbesar. Ketika orang-orang bertanya, siapa yang melakukan ini? Apakah engkau, Ibrahim, yang melakukan? Yang melakukan yang paling besar itu. Coba engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menghancurkan kalian? Kadangkala ada orang-orang tua yang dia mengikuti tradisi dan budaya. Padahal tradisi dan budaya itu menyimpang. Sedangkan anak muda mulai berpikir dia. Tatkala disuruh tanya kepada patung-patung yang dihancurkan, kata mereka, loh gimana kita tanya sama patung? Engkau kan tahu dia nggak bisa ngomong. Loh, kalau nggak bisa ngomong, kenapa disembah sama kalian? Kenapa kalian meminta kepada mereka? Apakah mereka memberikan manfaat kepada kalian? Apakah mereka memberikan mudarat? Nggak bisa. Tapi muncullah arogansi. Ya, dibakar Nabi Ibrahim. Untuk menunjukkan kekuatannya, bukan dipanggang di atas api unggun, bukan. Mereka bikin api yang besar sekali. Bahkan mereka sendiri tidak dapat mendekati api itu. Dikatakan iblis mewahyukan kepada mereka untuk membuat manjanik, alat pelontar manjanik. Maka Nabi Ibrahim ditaruh di atas itu, diteranjangin sama kaum. Disebutkan dalam beberapa riwayat Israel, bapaknya pun ikut. Kemudian ketika dilemparkan, disebutkan bahwa malaikat Jibril datang mengatakan, ya Ibrahim, alaka ilayya haja. Ibrahim, engkau perlu bantuanku. Kata Ibrahim, amma ilayka fala. Sama engkau, aku nggak perlu. Amma ilallah fana'am. Tapi sama Allah, aku punya perlu sekarang. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami. Allah sebaik-baiknya pelindung. Apa yang terjadi dengan api itu? Apakah Allah turunkan salju yang mematikan api itu? Atau Allah kirimkan hujan badai
Yang mematikan api itu sama sekali tidak. Kaumnya itu menyaksikan bagaimana api itu menyala-nyala. Allah mengatakan kepada api itu, ya nar, wahai api. Wahai api. Api ini makhluk Allah Azza wa Jal. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kalian bar, dingin dan keselamatan buat Nabi. Itu cerita anak muda jamaah. Bagaimana dia bersungguh-sungguh. Allah memberikan taufik kepadanya. Ahibati fillah. Baik, bicara Ramadan. Tadi kita sampaikan, orang yang tahu dengan keutamaan Ramadan ini, maka dia akan asyik menghadapi bulan Ramadan. Dia akan gembira. Bahkan 6 bulan sebelumnya dia sudah mempersiapkan diri. Ana mau tanya, sebutkan 3 keutamaan, jangan 3, terlalu sedikit. Ada puluhan keutamaan Ramadan. Sebutkan 5 keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini anak-anak muda nih. Tafadhal. Lima keutamaan bulan Ramadan. Nah, Muhammad Azam. Fadul. Azam, tafadhal Azam. Mana Azam? Ya Ustaz. تفضل. Mana videonya Azam? Ya Ustaz. Nah, تفضل Azam. Kenalkan dirinya dulu Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam, kelas 5 SD, tinggal di Jayapura, Papua. Masya Allah. Di Jayapura Azam. Ya Ustaz. Jam berapa sekarang di sana Azam? Jam setengah 12. Oh Masya Allah. Udah hampir zuhur tempatnya Azam ini. Ya Ustaz. Azam ini masuk pemuda apa orang tua? Pemuda Ustaz. Masuk pemuda ya? Masya Allah. Tafadhal Azam. Nah, silakan Azam. Apa jawabannya? Sebutkan 5 keutamaan bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan. Yang pertama, pahala dilipat gandakan. Umroh di bulan Ramadan kayak haji sama Nabi SAW. Itu bentuk dilipat gandakannya. Tapi yang kedua, Para syaitan dirantai agar kita bisa berbuat lebih banyak kebaikan. setannya dirantai. Baik. Yang ketiga, Malah turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Terus yang keempat, ada malam Lailatul Qadar. Nah, yang kelima, bulannya penuh ampunan. bulan yang penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Ya. Siap, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Ditutup. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Siap Azam. Insya Allah hadiahnya ditunggu nanti Azam ya. Barakallahu fiqh. Taib jamaah. Itu beberapa keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan ampunan. 11 bulan kita berbuat dosa. Lalu kita menjadikan Ramadan tempat untuk menyuci dosa-dosa kita. Allah ampuni. Tapi syaratnya puasanya beneran. Kebanyakan kita nih puasanya ikut-ikutan. Maka hari ini kita akan membahas beberapa poin sebagai bekal nih. Anak-anak muda menyambut Ramadan bagaimana? Yang pertama, niat. Niat orang puasa itu agar diampuni dosanya 2. Niat orang yang berpuasa agar Ramadannya jadi bulan pengampunan dosa ada 2. Siapa yang mau jawab? Niatnya bukan ikut-ikutan. Niatnya bukan karena kepingin sehat. Niatnya bukan karena nggak enak. Ustaz, satu rumah semua puasa. Anak nggak puasa nggak enak. Kalau orang puasa kayak gitu, nggak ada gunanya puasa. Ada 2 niat orang yang puasa Ramadan agar diterima sama Allah.
Nah, siapa yang mau jawab? Ini udah pada pernah puasa nggak? Masa amaniatnya lupa? Nah, tafadhal. Niat agar Ramadannya jadi penghapus dosa. Karena ada orang yang puasa cuma dapat capek. Cuma dapat lapar dan haus. Masya Allah. Baik, ada yang angkat tangan? Ada? Nah, tafadhal. Siapa yang angkat tangan? Syarifah? Syarifah, tafadhali Syarifah. Dafi. Dafi, di-unmute dulu. Assalamualaikum Ustaz. Dafi mana videonya Dafi? Nanyain. Naam, tafadhal Dafi. Naam, tafadhal kenalkan dirinya Dafi, baru jawab. Nama saya David Tolib, kelas 6. Kelas 6. Dafi udah berapa kali puasa? Full. Dari kelas 3 SD. Udah full puasanya? Ya. Puasa zuhur, puasa maghrib? Enggak, maghrib. Sampai maghrib puasa. Baik, tafadhal Dafi. Apa niat puasanya supaya diampuni dosa-dosa? Niatnya biar karena saat puasa pahala lebih banyak. Baik, niatnya supaya dapat pahala. Itu yang pertama. Baik, yang kedua. Diampuni dosanya. Niat supaya diampuni dosanya. Niat supaya dapat pahala, diampuni dosa. Ya. Udah? Ada Sama satu lagi. agar doa diampuni. Agar doa dikabulkan. Ya, dikabulkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya Dafi dapat hadiahnya nanti insyaallah. Jadi niatnya itu jamaah, tadi sebagian sudah disebutkan oleh adik kita Dafi. Dan ada satu niat penting, yaitu imanan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan niatan iman. Kenapa engkau puasa? Ya, orang beriman, Ustaz. Saya muslim. Saya dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya masuk dalam panggilan itu. Maka saya melaksanakan ini karena diperintahkan sama Allah. Yang kedua, ya minta pahala. Pahalanya tadi mungkin disebutkan diampuni dosa, ya. Kemudian dikabulkannya doa, kita berharap pahala. Karena manusia itu makhluk yang suka dengan upah. Semua orang bekerja rata-rata ingin upah. Dan mungkin kita bisa lihat Dafi. Bapaknya Dafi ini budak. Ibunya juga budak. Kakeknya juga budak. Terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Bapaknya juga budak. Ibu anak juga budak. Yang semuanya bekerja berharap balasan. Dan Allah membuka Ramadan ini. Untuk menjadi kesempatan bagi setiap hamba dihapuskan dosa-dosanya. Tapi jangan salah niat. Sayang kalau puasa nahan lapar dan haus niatnya supaya sehat. Kan banyak sekarang orang-orang diet dengan puasa. Kenapa puasa? Biar sehat, biar lebih ringan tubuhnya. Iya, dia dapat tuh kesehatan. Tapi nggak dapat rahmat Allah Azza wa Jalla dan ampunan. Tapi yang kedua, kita perlu bersyukur. Berterima kasih sama Allah disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Tadi ada banyak kesempatan untuk berbuat baik, ya. Setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lalu ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair aqbil.
Wahai orang yang ingin kebaikan, segera kau datang. Wa ya baghiya syarr aqsir. Ada yang menyeru mengatakan yang meniat jahat berhenti, cukup. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan akan ada hilal. Hilal itu bulan sabit yang terbit di arah barat nanti bersama tenggelamnya matahari bulan Sya'ban. Ketika kita melihat hilal, melihat bulan sabit itu, setiap bulan sebenarnya kita melihat hilal ya. Kemarin di bulan Sya'ban, kemudian sebelumnya di bulan Rajab. Di setiap kali melihat rembulan, bulan sabit itu ada doanya. Apa doanya kalau ngelihat bulan sabit? Nabi baca doa sebagai bentuk kegembiraan dan bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Baik, siapa yang jawab? Apa doanya kalau melihat hilal? Nah, siapa yang mau jawab? Apa doanya kalau melihat bulan sabit? Pertanda masuk ke bulan baru. Rashif, ada yang angkat tangan? Apa dulu di Salma? Siapa? Salma. Salma, tafadhali Salma. Salma, suaranya nggak kedengaran, Salma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, kenalkan dirinya, Salma. Nama saya Salma Abdurrahman. Saya kelas 6 SD. Siap. Barakallahu fiik. Di mana, Salma? Posisinya? Di Surabaya. Surabaya. Siap. Silakan, Salma. Apa doanya ketika melihat hilal? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Masya Allah. Artinya apa, Salma? Salma tahu artinya nggak? Tafadhali, Salma. Ya Allah, tampakkan bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Robku dan Robmu, wahai bulan sabit adalah Allah. Masya Allah. Jadi setiap bulan Salma ini baca doa ini kalau ngelihat hilal. Udah berapa kali Salma baca doa ini? Nah, Salma. Berarti tiap bulan bacanya. Di awal bulan dibaca tuh. Dan ini juga buat para orang tua. Ketika awal bulan, ya kadang kala keluar rumah, ba'dal maghrib, ba'dal isya. Kelihatan tuh bulan sabit di barat sana. Ajak anak-anaknya. Kalau nggak hafal, baca. Dengan menyontek, nggak apa-apa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Sampai kenal itu. Kita mau masuk Ramadan. InsyaAllah Salma hadiahnya nanti diambil dari panitia. Barakallahu fikum. Kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mungkin besok malam. Orang-orang akan sibuk ru'yah hilal. Dan ketika terlihat hilal itu, maka kita berpuasa. Taib yang ketiga, jadikan Ramadan ini momentum untuk berubah. Jadi lebih baik. Khususnya yang kecanduan game. Taib, ada nggak yang kecanduan game di sini? Angkat tangan, kasih hadiah nanti. Coba, mana yang kecanduan game? Nah, yang kecanduan game angkat tangan.
Azra. Azra? Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana videonya Azra? Eh, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Azra. Coba kenalkan dirinya. Saya Azraul Lumaila dari saya kelas 7. Saya berasal dari Depok. Baik, Azra kecanduan game udah? Sebenarnya adik saya Ustadz. Adiknya, nurun siapa adiknya itu? Nurun kakaknya apa nurun? Sendiri. Sebenarnya saya emang hobi main game tapi tidak sampai kecanduan Ustadz. Tiga aja. Baik, sekarang program Azra untuk Ramadan ini. Ramadan aja kan makan kita enggak Azra. Ya, Minum enggak. ya. Terus ibadah tambah. Kira-kira program Azra untuk gamenya gimana? Program. Mau ditinggalin selama Ramadan? Mau berhenti main game selama bulan Ramadan atau mau gimana? Sepertinya ya mungkin akan saya kurangkan Kenapa dikurangkan? atau saya hilangkan selama Ramadan. Selama Ramadan ya, janji insya Allah Azra nih. Full. Insya Allah kuat. Siap. Insya Allah Iya, bisa. makan aja ditinggal kuat Azra. Iya, Makan enggak, minum enggak, masa game enggak kuat gitu? iya, Atau godaan game lebih besar daripada makanan Azra? ya, Godaan game ini suka panggil-panggil Azra enggak? iya, Ustadz. Terkadang banyak setannya saat di game. Kan sekarang kan Ramadan setannya dibelenggu Azra. Nafsu diri sendiri. Ah, betul tuh. Hati-hati. Berarti kan tinggal Azranya. Baik, nanti Azra ambil hadiah dari panitia. Baik, barakallahu fikum Azra. Sekarang Ana mau tanya yang kecanduan game. Azra kan ini adiknya yang kecanduan. Iya, Ana mau peserta lain yang dianya kecanduan game. Barakallahu fikum. Terima Makasih banyak Azra. ya, Jazakallah khair. terima kasih Ustadz. Saya sangat Barakallahu senang fiik. berbicara dengan Ustadz. Hayyakumullah Azra. Barakallahu fikum. Baik, ada Gibran. Mana Gibran? Nah, Gibran. Ya, ya, Ahlan wa sahlan. Mana videonya Gibran? ditunggu. Nah, Ahlan wa sahlan Gibran. Coba kenalkan diri Gibran. saya Gibran dari Jakarta, Bu. Pak, Baik, kelas berapa Gibran ini? 12. Kelas 12. Masya Allah. Udah mau lulus Gibran mah. Ya, Baik, Gibran termasuk yang kecanduan game? saya sih bukan kecanduan. Saya sih gak pernah kecanduan. Saya sih males gaming. Sebenarnya kurang suka saya sama gaming. Nggak Tapi su- saya suka sama chatting, suka sama science fiction gitu, Pak. Siap. Sekarang Kalau gaming pun saya mainnya Minecraft. oke. Sukanya kayak itu. Yang Siap. bangun lah, bikin gedung gitu. Masya Allah, Masya Allah. Cita-citanya Gibran kepingin jadi apa? Cita-cita saya sebenarnya saya ingin berbisnis. Ingin bisnis? Berbisnis, menjadi wirausaha. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, Gibran kan tahu bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran ya. Bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan. Artinya bulan ini bulan untuk berubah, untuk jadi lebih baik gitu loh. Kira-kira Gibran ini punya program apa nanti selama Ramadan ini? Berkaitan dengan tadi suka chatting, kan itu menghabiskan waktu mau tidak mau ya. Main game pun menghabiskan waktu. Sedangkan Ramadan ini cuma 1 bulan Gibran. 11 bulan udahlah main, nggak apa-apa 11 bulan. Tapi masa 1 bulan tetap akan main. Gibran kira-kira gimana programnya? Ngaji lebih dibanyakin. Pastinya ngaji dibanyakin. Baik, rencana menghatamkan Quran Gibran? Ya, saya udah mau tengah-tengah. Udah masuk. Saya lagi mau tengah-tengah. Baik, sekarang kan udah tengah-tengah. Ini kan masih bulan Sya'ban nih. Terus Ramadan rencananya berapa kali hatam Quran? Tidaknya sekali sudah hatam soalnya insya Allah tidaknya sekali. Paling
bacain dikit. Kalau lebih banyak pasti lebih baik. Nah, programnya kalau sekali Gibran, biasanya nggak selesai itu. Maka program paling nggak 2 kali. Tahun ini, tahun lalu berapa kali hatam? Kali. Oh, tahun ini harus lebih baik. Masa sama kayak tahun lalu? Kan Gibran udah naik kelas 12 tuh. Artinya kalau kelas 11 kemarin sekali, kelas 12 kali seharusnya. Baik, selain itu, sholat taraweh. Gibran kalau sholat taraweh itu pilih yang berapa rakaat? 8 tambah 3. Berapa menit tuh sholatnya? Lupa. Udah lupa tahun lalu kan sholatnya kan? Tapi rencana cari sholat yang cepat apa yang lambat? Ramadan tahun ini. Kalau COVID ya ada ya, mestinya saya sholat di masjid sholat di masjid itu ada masjid 8 rakaat, tapi di tengah-tengah sebelum witir itu ada pengajian dulu. Ada kajian tuh. Tapi tahun lalu kayaknya udah nggak sholat di masjid kan Gibran? Oke. Iya, tahun lalu nggak kan? Tapi tahun sekarang di masjid dekat rumah masih buka apa masih tutup? Buka. Masjid dekat rumah masih buka. Iya, berarti insya Allah akan sholat di masjid tahun ini atau sholat di rumah Gibran? Kita lihat aja, belum tahu Pak. Kalau soalnya biar kesehatan keamanan juga, kesehatan juga Pak. Konsiderasinya juga kesehatan keamanan juga Pak. Siap, sekarang belum terkendali COVID di daerah Gibran. Zona hitam, zona merah masih. Masya Allah, siap kayak gitu. Jadi paling tidak kalau sholat di rumah siapa yang jadi imam Gibran? Papa. Oh, papanya kalau baca berapa juz biasanya? Biasanya sih surat panjang. Biasanya surat panjang atau surat pendek? Panjang. Alhamdulillah. Ya, berarti gini Gibran. Artinya kalau mamanya sholat di rumah, bisa sholat dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi targetkan satu malam bisa 1 juz gitu loh. Ngomong sama papanya, gimana kita di rumah ini satu malam bisa 1 juz gitu loh. Artinya sambil istirahat 2 rakaat istirahat, habis itu 2 rakaat lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik buat Gibran. Barakallahu fikum. Baik, Gibran nanti diambil hadiahnya dari panitia. Jazakumullah khairan. Baik jamaah, tadi kita bicara bagaimana memanfaatkan Ramadan ini untuk berubah jadi lebih baik. Kalau makanan yang halal, kita tinggalkan. Minum, kita tinggal. Dan kita kuat buktinya. Masa dosa kita nggak tinggalin? Masa kemaksiatan kita tidak tinggalin? Jadi insya Allah bisa lebih baik di Ramadan tahun ini dengan berdoa memohon kepada Allah SWT. Kemudian tadi kita sebutkan membaca Al-Quranul Karim. Nih bicara tantangan. Bayangin ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali di bulan Ramadan. Kalau tadi Gibran bicara sebulan 1 kali, minimal 1 kali. Al-Imam Syafi'i 1 bulan minimal 60 kali hatam Quran. Beliau sudah tua. Masa kita yang muda-muda yang punya energi lebih nggak mampu untuk setengahnya? 30 kali? Berarti tiap hari 1 kali hatam. Apalagi tadi dikatakan sekolah masih di rumah, semuanya masih di rumah. Sehingga waktu lebih banyak lagi. Tapi kembali tuh uang. Tapi kalau waktu yang dicuri, maka nggak akan pernah kembali kepada kita. Ini buat yang muda-muda bikin proyek. Ramadan tahun ini, ya kita tahu ya, baca 1 huruf Quran itu 10 kebaikan. Baca 1 ayat itu lebih baik dari seekor onta yang besar. Maka targetnya, ya Ramadan tahun ini, hatam Quran 3 kali. Berarti tiap hari 3 juz. Bagaimana caranya? Kita capek karena kalau baca sendiri. Tadarus. Tadarus di mana Ustaz? Bisa tadarus via Zoom. Sama kawan-kawan yang di rumah, oke, kita tadarus habis asar sampai maghrib. Baca fulan. Ini ada teknologi, dimanfaatkan teknologi. Orang aja sekarang main game bisa bersamaan.
Game online tuh, yang satu di Jember, yang satu di Papua, yang satu di Australia, yang satu di Amerika. Bisa mereka bermain. Kenapa kita nggak bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hatam Quran? Bukan baca sendiri-sendiri, enggak. Bacanya bareng, satu membaca, yang lainnya menyimak. Diprogramin tuh. Gantinya game online. Sampaikan kepada kawan-kawan yang biasa main game, Ramadan ini game online-nya dimatikan. Ganti ngaji online. Insya Allah tuh anak muda tuh kalau dikatakan insya Allah. Target anak 1 bulan 3 kali hatam. Dia punya energi. Jangan lagi berpikir, aduh setannya kuat. Setannya sudah dibelenggu. Tinggal engkau sama nafsu. Kalau sekali lagi tadi, nasi engkau tinggalin. Jam 12 siang, panas terik. Masuk kamar, ngelihat ada air di pojokan, nggak disentuh. Kenapa? Aku berpuasa. Kemudian jamaah, waktu malam dan siang diatur. Waktu tidurnya diatur. Kenapa? Karena Ramadan ini hanya sebulan. Dan bulan ini penuh dengan berkah. Bahkan disebutkan tadi ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masa kita santai? Ya kita seharusnya bersungguh-sungguh untuk meraih 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan cara iktikaf. Ngatur waktu, mamanya di 10 awal Ramadan udah diatur waktunya. Siang hari ngapain aja. Karena ada orang yang Ramadannya malamnya begadang, siangnya tidur. Ramadan ini bulan produktif. Bulan puasa ini muslim semakin produktif. Urusan dunia dan urusan akhirat. Tapi lebih kepada yang urusan akhirat. Bagaimana di malam hari diprogramin. Nanti tarawih di mana? Mau baca apa ketika tarawih? Setelah tarawih mau ngapain? Tidur. Nanti 1/3 malam akhir bangun. Itu waktunya berdoa. Sebelum makan sahur atau pas makan sahur terus beristighfar. Mohon ampun sama Allah. Subuh. Anda ngelihat nih anak-anak muda kalau habis subuh. Itu jalan-jalan. Mereka laki perempuan jalan-jalan. Ya Allah. Habis subuh ini waktu yang berkah. Nabi SAW duduk di masjid habis subuh sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbit. Duduk habis subuh sampai matahari terbit berzikir. Bikin program. Ya, Ramadan ini habis sahur, duduk di masjid sholat subuh sampai matahari terbit. Nanti habis asar, ingat ada doa mustajab buat seorang yang puasa. Ketika berbuka, manfaatkan waktu untuk berdoa. Kalau kita nggak punya rundown acara selama 1 bulan, khususnya anak-anak muda, ya dia akan kembali kepada gadgetnya. Kadang-kali kasih tahu sama orang tua, ayo ngaji, nggak ngapa-ngapain. Ya harus ngapa-ngapain. Ketika waktu tidak kita isi dengan yang positif, mau tidak mau kita isi dengan yang negatif. Maka sayang sekali ketika Ramadan harus pergi seperti itu. Kemudian ingat, perbanyak sedekah. Mungkin kalau bicara anak-anak muda, Ustaz gimana Ustaz? Anak belum bekerja. Tapi kan engkau dikasih uang saku. Ketika dikasih uang saku, sisihkan sebagian. Jangan cuma mikirkan perutnya. Anak nggak makan kuat. Punya keinginan. Dikasih duit kepingin makan makanan ini, makanan itu. Tapi kita juga ingat, ya Allah, anak belum punya sedekah. Hari ini anak mau sedekah dengan uang saku. Kalau nggak semuanya, setengahnya disedekahkan. Khususnya memberikan buka kepada orang yang puasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Yang memberikan buka kepada orang yang puasa akan dapat pahala seperti yang puasa. Kalau engkau nggak punya duit, uang saku nggak dikasih juga sama orang tua, ngomong sama abah, sama ibunya. Abah, ibu, anak kepingin nganterin lah berbuka ke masjid atau ke tetangga. Paling nggak anak dapat pahala mengantarkan berbuka buat mereka. Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, beliau semakin dermawan. Kemudian ketika berbuka, jangan balas dendam. Ada orang berbuka itu pikirnya dia adalah memakan semua yang ada. Karena seharian dia gak makan. Taib, Anda mau tanya.
Siapa yang bisa jawab? Rasulullah SAW kalau berbuka itu pakai apa? Nah, silahkan. Ustaz. Nah, siapa tadi yang jawab tuh? Nashwa, Ustaz. Azra. Siapa? Nashwa. Mana Nashwa? Nashwa? Taib. Nashwa Rangkuti. Coba kenalkan diri Nashwa dulu. Nashwa, kelas 6 SD. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6. Nashwa ini udah puasa berapa kali? Udah Udah berapa kali puasa Ramadan, Nashwa? puasa dari kelas 2. Kelas 2. Taib. Oh, hampir. Ini mungkin puasa yang keempat buat Nashwa ya? Atau yang kelima? Taib, Nashwa kalau berbuka makan apa? Kalau berbuka makan Makan nasi. makan iya. Makan apa? Makan apa? Sebutin. Sebelum makan nasi, makan apa? Minum teh dulu, terus Minum teh dulu. Terus sholat maghrib, terus baru makan nasi. baru makan. Nggak makan kurma, Nashwa. Makan Berapa kalau makan kurma? 5. Masya Allah, Masya Allah. Taib, kembali ke pertanyaan Nashwa tadi. Nabi SAW kalau berbuka itu berbuka apa? Minum air putih dan kurma. Minum air putih dan kurma. Apa makan kurma, minum air putih? Makan kurma dulu. Makan kurma dulu. Jadi Nabi SAW Nashwa, beliau biasanya kalau berbuka itu makan kurma yang masih basah. Namanya rutot. Kurmanya masih basah. Kalau ada. Kalau nggak ada, beliau makan kurma yang kering. Kalau nggak ada, beliau minum air. Sedangkan kita sekarang, Masya Allah, ada kolak. Taib, makanan favorit Nashwa apa kalau lagi berbuka? Sirup. Apa? Makanannya makanan bukanya bakso. Nah, nggak dengar Nashwa. Yang keras. Yang keras. Bakso. Masya Allah. Barakallah fiik. Nah, Nashwa Rangkuti nanti hadiahnya diberikan ke Nashwa jamaah. Taib nih, anak-anak muda nih. Ingat Nabi SAW itu mengatakan, Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min ba'd. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Perut kita. Ini tempat yang paling buruk untuk dipenuhi. Terus gimana caranya? Kita kan perlu makan. Kita berbuka, kita sahur. Nah, Nabi SAW mengatakan, biasa bibni Adam luqaimat yuqimna biha surba. Cukup anak Adam itu makan beberapa suap. Nih kalau bicara anak muda suka tantangan, terima tantangan ini. Makan beberapa suap aja. Yuqimna biha surbah, yang bikin punggungnya tegak. Sehingga untuk sholat maghrib, untuk sholat tarawih, semangat dia. Tapi kalau perutnya yang tegak, kepenuhan, males. Fa'in kana la muhala. Tapi kan kalau ada anak yang kepingin makan ini, itu boleh makan. Tapi ada aturannya. Sebagaimana tadi engkau puasa aja kuat tidak makan. Masa waktunya makan kok nggak kuat, makannya diatur. Menahan nafsumu. Sepertiga isinya makanan. Sepertiga isinya minuman. Sepertiga isinya nafas. Ini yang harus dilihat oleh seorang muslim ketika berbuka. Jadi puasa ini bukan bulan makan. Bukan bulan kuliner. Tapi bulan menahan diri dari makan dan minum dan syahwat kita. Lalu jamaah, jangan berbuka dengan yang diharamkan. Ada orang gak makan, gak minum, yang halal ditinggalkan, tapi dia melakukan yang haram di siang hari bulan Ramadan. Dia matanya gak puasa. Melihat yang haram dengan
Kupingnya nggak puasa, mendengarkan hal-hal yang dilarang. Tangan dan kakinya nggak puasa. Terus cuma perutnya yang puasa. Padahal kita ketahui bahwasanya yang haram sebelum Ramadan, masuk bulan Ramadan tetap haram. Bahkan haramnya lebih kuat lagi. Setannya dibelenggu, masa engkau tetap maksa buka pintu neraka? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 68. Di surat Al-An'am ayat 68. Ini pelajaran buat kita bersama. Kadangkala kita ngumpul sama kawan-kawan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Ternyata yang diobrolkan itu sesuatu yang tidak diridhain Allah. Apalagi engkau sedang puasa. Apa kata Allah? Silakan dibaca. Di surat Al-An'am ayat 68. 68. Nah. Tafadhal Rashif. Mana Ustaz yang baca? Ja'far, tafadhal Ja'far. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ara'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ad ba'da dzikra Fala taq'ud. Fala taq'ud ba'da dzikra fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Kita perlu pilih kawan Ramadan ini. Cari kawan. Kita mungkin ngumpul sama teman-teman di grup ya. Atau ngumpul nongkrong sama kawan-kawan setelah sholat tarawih. Atau setelah sahur. Ketika pembicaraan mereka sudah nggak benar, tinggalkan mereka. Gimana Ustadz nanti anak nggak punya kawan? Apa perlunya kita dengan kawan yang menyeret kita ke neraka? Kita perlu cari kawan yang mengingatkan kita kepada Allah. Ketika mereka ngobrol yang nggak benar, kita pergi. Nanti selesai mereka ngobrolnya benar, kita datang lagi. Kalau nggak seperti itu, kawan ini pengaruhnya besar. Maka saatnya di bulan Ramadan ini cari kawan yang siap untuk itikaf. Siap untuk tadarus. Saling mengingatkan kepada Allah Azza wa Jal. Kita bicara itikaf 10 hari terakhir. Ini bicara anak muda suka tantangan. Ya, tinggalkan rumahmu. Ayah, ana mohon izin. Jumpa lagi malam lebaran insya Allah. Anak-anak muda ini biasanya berangkat ke pantai. Berangkat mendaki gunung. Dapat apa pulang dari sana? Dapat capek. Dapat lelah. Sebagian sakit. Tapi pulang iktikaf. Ditanya dapat apa? Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka insya Allah. Ana berharap adik-adik semuanya ini yang muda-muda, yang remaja. Untuk bersungguh-sungguh menghadapi bulan Ramadan ini. Dan ya tanpa pertolongan Allah kita nggak akan bisa memanfaatkan Ramadan maksimal. Baik, Anda kembalikan ke Ja'far atau Rashif untuk memulai sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang diberikan. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kami dahulukan pertanyaan yang sesuai tema. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketika puasa mengeluh-mengeluh gimana Ustaz? Contoh capek, lapar, puasa diterima gak Ustaz? Nah, Masya Allah. Ya jamaah. Ini kayaknya
ada orang-orang yang nggak biasa puasa. Sehingga pas puasa itu hari pertama ya haus, lapar ya. Ingat puasa ini niatnya harus dijaga. Artinya kalau orang niat tengah jalan mau berbuka, enggak, anak mau berbuka, itu nggak diterima puasanya. Jadi orang yang niat memutuskan puasanya itu berbahaya. Bahkan sebagian ulama berpendapat batal puasanya. Contohnya nih, ada orang musafir umpamanya. Atau orang sakit. Dia ngomong, dia puasa dari pagi. Pas zuhur mengatakan, aku mau berbuka aja lah. Udah aku nggak mau puasa. Nggak kuat kata dia. Lalu dia ke dapur. Dilihat nggak ada masakan. Terus dia mengatakan, kalau gitu aku lanjut puasanya. Yang seperti ini, menurut sebagian ulama berpendapat, dia itu batal puasanya. Dia harus, niatnya itu harus dijaga. Nggak boleh diputus. Musafir, dalam perjalanan, dia puasa. Artinya dari awal dia sahur, dia niat puasa. Jam 12 dia cari warung. Dia mau berbuka. Aduh kayaknya anak berbuka aja. Cari warung, warungnya tutup. Terus dia mengatakan, kalau gitu aku lanjutkan puasaku. Memutuskan niat itu dapat membatalkan puasa kita. Maka kita tuh perlu latihan puasa sebelum Ramadan. Khususnya para orang tua bersama anak-anaknya. Berlatihlah puasa sunnah Senin Kemis. Bagaimana Rasulullah SAW itu berpuasa banyak kali di bulan Sya'ban. Bulan diangkatnya amalan. Jadi buat orang tua kalau anaknya ngeluh-ngeluh. Berusaha dikasih kegiatan yang positif. Suruh istirahat atau apa. Dan ini biasanya hari-hari pertama doang jamaah. Pertama, kedua, ketiga. Setelah itu insya Allah terbiasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya. Barakallahu fikum. Nah. Bagaimana menahan nafsu agar tidak marah jika kakak perempuan atau adik menggoda atau bikin kesel Ustaz? Nah, Ustaz syukur. Nah. Digodain sama siapa? Sama kakak adiknya. Nah, Ustaz. Tapi digodain seperti apa? Disebutin di sana Rasyif? Misalnya kakak perempuan tuh cerewet, terus suka ngatur-ngatur gitu Ustaz. Terus adiknya juga kadang-kadang nakal Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya jemaah, nih bulan Ramadan ini bulan kesabaran. Jadi memang biasanya orang kalau lapar itu cepat marah. Sehingga dia kalau ada yang godain ya kakak adiknya, dia akan marah. Rasulullah SAW mengajarkan, فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ. Kalau dia dibully sama kawannya, atau orang lain, atau dia diajak berantem. Apa yang harus dikatakan? Katakan, inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Jadi, puasa ini sekolahan yang mengajarkan kepada kita kesabaran. Sehingga Rasyif tadi kalau digodain sama kakaknya, adiknya, katakan dalam diri, ini shaim, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Artinya dengan puasa ini, kita bisa menahan nafsu kita dari makan yang halal. Dari minum yang halal. Apalagi dari amarah. Kemudian solusinya, ketika marah, kadangkala emosi terpancing. Marah gitu. Apa yang dilakukan? Fal yaskut. Kata Nabi SAW, diam. Ketika marah, diam. Terus gimana Ustaz? Masih marah, kepingin ngomong. Kalau kepingin ngomong, keluarkan. Apa yang diomongkan? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Masih marah ketika berdiri, duduk. Merubah keadaan. Ketika duduk masih marah, rebahan. Jadi godaan itu tetap ada. Maka kita perlu bersabar. Lama-kelamaan, orang yang penyabar itu biasa digodain orang. Kakaknya mau cerewet, ya nyuruh ngatur ini itu. Ya hormatin kakaknya. Karena bukan termasuk dari golongan umat Islam yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang kecil. Maka Rasyif harus berada di tengah.
Kepada yang lebih tua, dia menghormati. Kepada yang lebih kecil, dia menyayangi. Jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk menyatukan keluarga kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, syukran untuk jawabannya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kalau misalkan sahurnya dilewatin gimana? Saya biasa sahur jam 12 malam pas habis taraweh, terus bangun subuh. Karena ibu saya susah bangunin saya. Masya Allah. Jadi sahurnya itu jam 12. Iya Ustaz. Masya Allah. Nah, ya. Ahibati fillah, yang pertama, sahur ini bukan syarat sahnya puasa kita. Syarat sah puasa itu niat. Dan niat itu harus sebelum subuh. Artinya malam hari sebelum fajar kita harus niat untuk puasa wajib ini. Tapi boleh niat Ramadan, dari awal Ramadan kita niat puasa sebulan penuh. Gimana? Bolehkah orang sahur jam 12? Boleh aja. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan la zalan nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Suhur. Orang itu dalam kondisi baik selama mereka mensegerakan berbuka dan menunda sahur. Jadi sahurnya itu diakhirkan. Jadi kalau bisa sahurnya itu ya walaupun seteguk air. Maksudnya tadi dikatakan dia makan jam 12. Oke, nggak apa-apa, makan jam 12. Tapi usahakan nanti sebelum subuh dibangunkan sekedar untuk minum. Maka untuk mendapatkan berkah itu paling tidak sampaikan kepada orang tua, bangunkan aku sebelum adzan. Cuma sekedar minum. Insya Allah itu akan memberikan kekuatan ya. Puasanya tidak akan berat buat dia. Karena antara jam 12 sama subuh itu cukup lama ya. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, Waalaikumsalam. apakah perempuan boleh ikut iktikaf di masjid, Ustaz? Siap. Nah, jamaah rahimakumullah, bicara iktikaf. Iktikaf ini disyariatkan buat laki-laki dan buat perempuan. Hanya saja ketika dia seorang perempuan, kalau dia istri, dia wajib dapat izin dari suaminya. Jangan akhirnya ada istri yang maksa iktikaf di masjid, suaminya nggak diurusin. Istri memaksa, aku masa sepanjang tahun ngurusin suami terus. Ramadan ini aku mau fokus lah. Ditinggalin suaminya. Dosa, bukan dapat pahala nanti. Tapi kalau diizinkan oleh suami dan tidak menelantarkan kewajiban dia, kalau dia seorang ibu, dia punya anak, tidak melantarkan kewajiban dia, maka ahlan wa sahlan. Tapi kalau dia seorang anak perempuan, maka dia perlu izin orang tuanya. Kemudian orang yang iktikaf itu benar-benar dia memenjarakan dirinya di rumah Allah dan menahan hatinya untuk senantiasa bersambung kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Karena masa sekarang banyak orang iktikaf bawa handphone. Emangnya nggak boleh? Boleh pegang handphone. Tapi jangan urusan dunia. Belanja di masjid. Orang iktikaf itu nggak boleh belanja-belanja. Beli baju baru ini tuh, alhamdulillah Ustaz. Anak nggak keluar masjid, anak iktikaf Ustaz. Terus gimana beli baju baru? Ya udah, pas waktu iktikaf itu anak belanja. Nggak boleh orang jual beli online di masjid itu nggak boleh. Maka bagi para perempuan yang ingin iktikaf silahkan, tapi dengan ketentuan menjaga tempat dia juga, jangan sampai berkumpul sama laki-laki. Di masa Nabi SAW, istri Nabi iktikaf. Karena suaminya iktikaf, berarti istri bebas sudah. Dia nggak ngurusin suaminya lagi. Dia boleh iktikaf. Mereka bikin kayak kemah kecil-kecil ya dalam masjid. Supaya lebih tertutup, ya lebih enak ibadahnya. Karena dulu di masa Nabi SAW, nggak ada pembatas antara laki dan perempuan. Maka mereka tadi bikin tenda-tenda supaya mereka lebih nyaman beribadah dan lebih tertutup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Teman-teman sebagai reminder bisa bertanya langsung dengan Ustaz, bisa resen. Pertanyaan selanjutnya melalui grup chat. Assalamualaikum.
Afwan, izinannya Ustadz. Seperti yang kita ketahui bahwa jika ikut dengan imam sholat tarawih sampai witir selesai akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nah. Terkadang di saat itikaf melanjutkan sholat malam dengan witir yang mengajar kunutnya di waktu itikaf. Itu bagaimana ya Ustadz witirnya? Dahulukan yang lebih baik, yang mana setelah tarawih atau setelah itikaf? Artinya witirnya di masjid itu 2 kali. Ya, ada witir pada waktu tarawih, ada witir waktu sholat malam. Gimana? Iya Ustadz. Ya, 2 kali witir berarti di masjid itu ya. 6 jamaah. Bagi yang iktikaf, kemudian dia akan melanjutkan sholat malam. Tatkala imam sholat witir di masjid itu, dia sholat sama imam. Tapi niatnya bukan witir. Niatnya genap. Dia sholat malam. Sehingga ketika imamnya assalamualaikum, dia nambah 1 rakaat. Karena memang dia iktikaf dan dia punya niat sholat malam nanti, melanjutkan witir dengan imam nanti. Hadis Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarif. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kita sholat bersama imam. Dengan kita mengikuti witirnya imam, tapi kita tidak dengan niat sholat witir, kita berarti sholat bersama imam selesai. Sampai imamnya selesai. Baru selesai itu kita memang menambah 1 rakaat. Karena la witrani fi lailah. Nggak boleh sholat witir 2 kali di 1 malam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi mungkin nyambung ya sebelum. Kalau ternyata dia sudah witir. Kalau ternyata dia sudah witir, maka malam harinya sholatnya genap tanpa witir. Jadi kalau dia sudah witir, ada orang kan, ana witir di masjid Ustaz dengan harapan ya ini jadi sholat malamnya ana gitu loh. Maka ketika dia sholat witir di masjid, kemudian malam hari bangun. Dia bangun dan ternyata bisa sholat. Ketika itu dia nggak perlu sholat witir. Cukup dengan witir yang pertama kali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Akh Syamil untuk langsung bertanya dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Syamil. Nah, tafadhal Syamil, dibuka videonya dan kenalkan dirinya sebelum bertanya. Disable Ustaz, nggak bisa sama hostnya. Sama hostnya nggak bisa? Coba bentar. Oh, udah bisa. Masya Allah. Tafadhal Syamil. Ana mau nanya Ustaz. Sebelum tanya kenalkan dulu dirinya. Oh iya. Kameranya bawain. Kita nggak kelihatan sama orangnya. Ana Syamil Ustaz dari Jakarta Bintaro. Siap. Kelas berapa Syamil? Anak kelas 8. Alhamdulillah. Nah, tafadhal Syamil. Saya mau nanya Ustaz, lebih baik sholat di rumah jadi imam atau sholat ke masjid tarawihnya? Jadi makmum. Kalau di rumah jadi imam, kalau di masjid jadi makmum. Nah. Baik, barakallahu fikum jamaah. Berkaitan dengan sholat tarawih ini. Yang pertama dianjurkan sholat berjamaah. Di rumah atau di masjid. Bagaimana dengan di masjid? Ketika sebelum bicara sholatnya di masjidnya ini, jadi keutamaan itu ada keutamaan tempat. Ada keutamaan sholat itu sendiri. Kalau ternyata sholat di masjid, sebagai makmum tadi, lebih khusyuk Ustaz. Lebih menikmati. Bacaan imamnya enak. Kemudian ngelihat orang-orang sholat itu, ana jadi bersemangat untuk sholat. Maka berarti di masjid lebih utama. Tapi kalau ternyata masjidnya cepat sholatnya, ya. Kemudian ya jamaahnya juga kadangkala ada yang main-main, yang membuat kita nggak khusyuk sholatnya. Sedangkan di rumah Ustaz, ana bisa lebih panjang bacaannya. Sujud ana sebagai imam bisa lebih banyak, rukuk bisa lebih banyak. Di sebelum salam juga bisa berdoa banyak. Dan lebih khusyuk, insya Allah di rumah lebih utama. Jadi silahkan sholat isyaknya di masjid, setelah itu pulang jadi imam di rumah.
Kalau kondisinya tadi memang di rumah akan lebih semangat. Karena ada orang-orang yang kalau sholat di rumah males. Yang capek, yang ini itu. Karena jamaahnya mungkin sedikit, yang adiknya main-main ini. Akhirnya dia nggak bisa khusyuk. Maka melihat kepada kondisi. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu Syamil. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya sedang Waalaikumsalam. menambah hafalan, tapi saya berniat menghatamkan Al-Quran. Mana yang lebih utama? Saya sedang apa? Saya sedang menambah hafalan, tapi saya berniat menghatamkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi menambah hafalan dan menghatamkan Al-Quran ini tidak bertentangan. Karena kita punya waktu sebulan. Tiap hari kita punya waktu 24 jam. Sehingga yang harus dilakukan adalah mengatur waktu. Baik. Kalau berbicara dia hendak menghatamkan Quran sehari atau sebulan sekali. Berarti dia harus sehari 1 juz. Baca. Usahakan baca sama artinya. Ya insya Allah 1 juz itu kalau baca sama artinya mungkin 1 jam, 1 jam setengah selesai. Kalau sama artinya. Kalau nggak sama artinya mungkin 30 menit selesai. Atau 45 menit buat orang yang lambat. Berarti kita kurang nih. Waktu kita 24 jam, tidurnya dikurangin udah Ramadan. Anggap tidurnya jadi 6 jam. Jadi kita punya waktu 18 jam. Dikurangin 1 jam setengah. Kemudian untuk menghafal Quran. Engkau butuh waktu berapa lama untuk murojaah. Untuk baca dan memurojaahnya. Hafalan baru tersebut. Anggap antara asar sama maghrib. Insya Allah bisa. Kemudian nanti ketika sholat malam. Di sini kita lihat sholat malam itu bisa jadi engkau membaca yang engkau hafalkan. Atau membaca lanjutan yang dihatamkan. Karena kita tahu diperbolehkan ketika sholat sunnah itu untuk memegang Al-Quranul Karim. Sehingga kita baca. Mamanya anak hatam Quran itu pas sholat tarawih. Sudah anak mau hatam mamanya sebulan sekali. Berarti 1 hari sholat tarawih anak 1 juz. Maka insya Allah yang ditanyakan itu bisa dikompromikan kalau kita minta tolong sama Allah yang pertama. Kemudian kita berusaha untuk mengatur waktu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Ukti Narulita Yasrina untuk langsung bertanya dengan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan. Siapa ini? Narulita Ustaz. Narulita, kenalkan dirinya. Kelas berapa, di mana? Nama saya Narulita Yasrina Khairani, kelas 4 SD dari Jayapura. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jauh-jauh ceritanya Jayapura. Naam, tafadhali. Narulita. Apakah perempuan yang sedang haid boleh membaca Al-Quran dan ikut iktikaf di masjid saat bulan Ramadan? Barakallahu fiik. Itu aja pertanyaannya? Ya Ustaz. Baik, di Jayapura udah selesai COVID-nya? Belum Ustaz. Masjid-masjid tapi udah buka? Buka. Alhamdulillah. Baik, ini pertanyaan menarik jemaah tentang wanita yang datang bulan. Karena ia sudah menjadi kodrat wanita. Dalam sebulan ada waktu dia off sholatnya, off puasanya. Bolehkah dia membaca Al-Quranul Karim? Memang ada khilaf di antara para ulama tentang wanita yang membaca Al-Quranul Karim. Ada yang melarang. Sampai dia suci baru boleh baca Quran. Ada pendapat Maliki, diperbolehkan perempuan baca Quran. Tapi tidak dengan menyentuh mushaf. Menurut ana pendapat ini yang lebih kuat. Karena memang tidak ada dalil yang sahih yang melarang perempuan haid untuk membaca Al-Quranul Karim. Tapi memegang mushaf nggak boleh. Sehingga dia bisa membaca dengan hafalannya. Atau dia bisa membaca lewat aplikasi dengan handphone, tidak dengan mushaf. Atau dia membaca Quran lewat tafsir. Yang itu ada Quran dan kumpulan tafsir yang
di dalamnya. Sehingga diperbolehkan bagi dia untuk membaca Al-Quranul Karim tanpa menyentuh mushaf. Karena ada perempuan yang harus 40 hari jemaah nifas. Ketika terlarang bagi dia membaca Al-Quranul Karim, bisa hilang hafalan dia. Jadi diperbolehkan membaca Quran menurut pendapat yang lebih kuat tanpa menyentuh mushaf. Adapun bagi wanita yang datang bulan, apakah boleh dia iktikaf di masjid? Ini masalah kembali kepada hukum perempuan tinggal di masjid. Bolehkah hukum orang yang haid tinggal di masjid? Lewat masjid aja bagaimana hukumnya dia? Ini juga masalah terjadi perselisihan di antara para ulama. Berdasarkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika dia dimintain sama Nabi SAW untuk mengambilkan sesuatu dari rumah ke dalam masjid, Aisyah mengatakan, aku sedang datang bulan. Kata Nabi SAW, haidatuki laysa fi yadiki. Haidmu bukan di tanganmu. Akhirnya Aisyah mengambilkan apa yang diinginkan Nabi SAW. Kemudian ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan larangan bagi perempuan yang haid untuk menetap di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ana lihat ketika perempuan ini ada perlunya tinggal di masjid, ya, memulai kajian yang tidak lama, memang dia harus masuk masjid, kemudian dia juga menjaga kehormatan masjid, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk iktikaf di masjid, maka yang lebih utama dia meninggalkannya, karena larangan untuk tinggal di masjid tadi yang Ana sebutkan. Kayaknya kita 2-3 pertanyaan lagi, Ja'far. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin nanya kalau sekarang lagi corona, nggak tarawih ke masjid, gimana Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, kalau bicara corona ini udah setahun lebih. Dan kondisi dari satu daerah ke daerah lainnya berbeda-beda. Sehingga kalau bicara hukumnya, mengikuti kondisi yang ada. Seorang laki-laki diperintahkan untuk sholat ke masjid. Tapi kalau kondisi hujan, ada badai, ada banjir, atau ada wabah penyakit yang menakutkan, maka dia boleh sholat di rumah. Kalau bicara corona, kalau daerahnya sudah terkendali COVID-nya, kemudian masyarakatnya juga melakukan penjagaan kesehatan, protokol kesehatan mereka jalanin, maka insya Allah lebih baik sholat di masjid. Tapi kalau ternyata Ustadz semakin menggila, beberapa negeri itu lockdown lagi umpamanya, maka ketika terjadi seperti itu, sholat di rumah, di tempat kerja aja di Jakarta itu. Kita jangan bicara masjid aja, tempat kerja. Kalau ada satu karyawan yang positif, itu 3 hari libur. Diperiksa tuh semuanya. Setelah itu baru masuk lagi. Begitu pula kalau ternyata aman, saat masjidnya aman, kita social distancing, dan semua menjaga protokol itu, maka berangkatlah ke masjid. Ini bukan hanya bicara Ramadan ya. Sebelum Ramadan, sekarang pun hari ini pun seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan selanjutnya, bersilakan Ilham untuk langsung bertanya dengan Ustaz. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ilham. Mana videonya Ilham? Tunggu bentar ya. Halo. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Kenalkan dirinya, Ilham. Nama saya Muhammad Ilham Hasanuddin. Saya dari Jakarta. Saya saat ini di kelas 12 SMK 28 Jakarta. Barakallahu fikum. Ustadz, saya mau bertanya sebelumnya. Saya insya Allah jika Allah mempermudahkan saya akan mengikuti sebuah program di luar negeri. Dan ada kepastian saya bisa jadi tinggal di luar sana. Yang saya mau bertanya, bagaimana saya bisa menyelesaikan diri di bulan Ramadan pada saat saya nanti tinggal di luar negeri yang dimana penduduknya itu non-muslim, dan apakah diperbolehkan
untuk traweh sendiri gitu jika keadaannya terpaksa. Masya Allah, Gitu. Masya Allah. Nah, rencana ke luar negerinya kemana, Ilham? Saya mau menargetkan diri saya ke Jerman, Ustadz. Siap. Kayaknya di Jerman banyak Muslim kan? Saya sih lihat ada komunitas Komunitas Islam di Muslim kan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, nih buat teman-teman yang mau melanjutkan ke luar negeri, ingat, engkau harus mempersiapkan diri. Ilham ini harus siap-siap. Karena jangan sampai kita mencari dunia di luar negeri, agama kita hilang. Para ulama mensyaratkan buat orang yang meninggalkan negerinya, negeri yang penuh dengan keislaman, penuh dengan ketaatan, ke negeri yang tadi dikatakan penuh dengan kekufuran, dia harus punya bekal yang dengannya dia bisa menjaga keimanannya. Kalau ternyata nggak mampu dia dengan fitnah yang ada di sana, maka nggak boleh. Tadi jangan sampai dia menjual, bukan menjual ya, dia mencari dunia, agamanya hilang. Alhamdulillah ada negeri-negeri yang aman untuk keimanan kita, bisa kita pilih untuk melanjutkan program belajar kita. Baik, bagaimana kalau kita sudah berada di sana? Nantinya, ketika di bulan Ramadan, orang-orang pada nggak puasa, apa yang harus kita lakukan? Di sini godaannya lebih besar lagi. Kalau sekedar menahan lapar, biasa. Udah latihan di Indonesia. Tapi kalau bicara menahan berbuat maksiat, di mana mungkin ada pemandangan-pemandangan yang menggoda mata, ya, hal itu, maka lebih baik buat yang berpuasa itu untuk tidak keluar rumah kecuali tatkala ada keperluan. Dan sejatinya handphone kita juga semuanya ada. Kalau kita nggak bertakwa kepada Allah, ya kita akan membuka hal-hal yang dilarang. Tapi kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan tarawih. Bolehkah sholat tarawih sendirian? Ahibati fillah. Jadi sebenarnya tarawih itu sholat malam yang tidak harus berjamaah. Sendiri. Hukum asalnya sholatnya sendiri-sendiri sholat malam ini. Tapi boleh berjamaah. Hanya di Ramadan memang Rasulullah SAW pernah sholat berjamaah. Beliau kalau bukan karena takut diwajibkan, beliau akan sholat berjamaah. Sehingga di masa Umar bin Khattab akhirnya tarawih berjamaah. Akan tetapi itu bukan syarat sahnya sholat tarawih. Karena kadang-kala ada kawan-kawan kita yang bekerja ya. Dia pulang jam 8-10 malam mau sampai rumah. Dia mengatakan, Ustaz, Ana nggak bisa tarawih Ustaz. Soalnya Ana pas kerja. Gimana? Gimana nggak bisa tarawih? Selama itu masih di malam hari, engkau bisa tarawih. Hanya saja tidak bisa berjamaah. Engkau sholat sendiri. Dan waktu tarawih yang paling utama adalah sepertiga malam akhir. Maka hendaklah teman-teman berusaha untuk tetap menjaga sholat tarawih ini walaupun sendirian. Hanya saja tadi disebutkan kondisi lingkungan itu mendukung. Ketika kita ngelihat semuanya sholat, semuanya berdiri, semuanya khusyuk, kita kadang-kala bisa hadir tuh khusyuk. Tapi kalau ngelihat semuanya males, nah ini jadi males juga gitu. Di rumah sendirian ya, kondisikan rumahnya. Jangan di depan ranjangnya. Jadi sholat di depan ranjangnya ngelihat kasur, pengen tidur gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya seorang lelaki dan seorang anak pertama. Dan ayah saya bekerja di luar negeri dan sekarang di wilayah saya masih zona merah. Sehingga saya sholat tarawih di rumah dan saya ditunjuk sebagai imam. Tetapi saya merasa minder atau gugup saat menjadi imam. Jadi bagaimana Ustaz? Syukran. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, ingat, Allah akan menerima amalan kita kalau ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Buat teman-teman yang dipilih jadi imam. Kadangkala ada yang hafidz Quran ya, kemudian diundang untuk jadi imam di mana, jadi imam di sana. Tolong dijaga keikhlasan hatinya. Karena kelak pada hari kiamat yang pertama jadi korek api neraka, itu adalah seorang ustadz, seorang yang alim dan pandai membaca Al-Quran Karim. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Bagaimana menghadirkan tadi gugup ya? Kalau orang ikhlas lillahi ta'ala, dia berharap pahala dari Allah, insya Allah hilang tuh gugup. Kenapa? Karena dia bersandar sama Allah.
Kalaupun mau bacaannya ada yang salah, mungkin dia buat yang jadi imam ini perlu sebelum jadi imam murojaah. Para imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka murojaah hafalannya. Mungkin habis asar di murojaah yang akan dibaca ketika nanti sholat malam. Karena Quran ini kalau nggak di murojaah itu seperti onta yang diikat kemudian dilepas ikatannya, kabur dia. Maka hendaklah berusaha untuk memurojaah hafalannya sebelum jadi imam. Kalau ternyata memang hafalannya nggak banyak, maka bisa menjadi imam dengan memegang mushaf. Dengan memegang mushaf. Insya Allah kalau dia hafalannya memang nggak banyak, dengan memegang mushaf itu, apalagi di belakang nggak ada yang hafal Quran, takut dia salah, nggak ada yang negor nantinya. Maka dia bisa dengan memegang mushaf. Oke, sebelum ditutup jamaah tadi berkaitan dengan pertanyaan perempuan yang haid, yang sedang iktikaf. Iktikafnya ada dua ya. Kalau iktikafnya sunnah, maka selesai. Dia bisa tinggalkan tanpa dia harus balik ke masjid ketika dia haid. Karena jumhur ulama berpendapat orang yang haid nggak boleh tinggal di masjid. Walaupun ada sebagian yang berpendapat ada yang membolehkan perempuan duduk di masjid itu. Tadi kita sebutkan ketika kajian. Tapi kalau iktikafnya wajib, dia nadar. Dia nadar, aku mau iktikaf 10 hari. Kalau dapat ini, dia nadar 10 hari iktikaf. Ketika dia datang bulan, dia keluar dari masjid. Namun, dia punya utang. Nadarnya kan 10 hari. Kalau dia sudah iktikaf 3 hari, berarti tinggal 7 hari. Setelah suci, dia balik lagi ke masjid untuk melanjutkan nadar iktikaf dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya. Khususnya panitia kajian. Anda kembalikan ke Ja'far dan Rashif. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga setelah mendengarkan ini, kita semua semakin bertambah semangat dalam menyambut bulan Ramadan dan bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Amin. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung dan hadir mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Insya Allah kita bisa bertemu di kajian berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam kajian ini dan juga maaf tidak semua